Untuk kalian, wakil rakyat di sana, berikut ini adalah beberapa dokumentasi aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen buruh dan juga mahasiswa Indonesia. Aksi yang dilakukan 6, 7, 8 Oktober 2020 lalu tiada lain adalah sebagai bentuk kekecewaan kami kaum buruh dan juga mahasiswa beserta semua elemen masyarakat Indonesia terkait kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR RI yang dengan memaksakan kehendak mengesahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 yang lalu. Padahal dari awal kami kaum pekerja Indonesia sudah menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi terkait rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut untuk dikeluarkan, untuk dihapus dari Omnibus Law. Namun entah kenapa kalian para wakil rakyat, pemerintah dengan alasan ingin menciptakan lapangan pekerjaan, kalian mengorbankan kami kaum buruh Indonesia. Bahkan kalian dengan tega menuduh aspirasi kami, kekhawatiran kami sebagai hoak. Dan Pamunteng inilah sebagai saksi bisu bahwa Bekasi adalah kota pahlawan, Bekasi kota sejarah, Bekasi kota patriot. Maka Kiai Haji Nur Ali sebagai pondasi pejuang melawan VOC hari ini dibuktikan oleh anak cucunya. Hari ini kumpul di Galur Pantura, saudara-saudara. Di masyarakat beredar informasi bahwa 12 alasan buruh menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah hoak. Dalam hal ini kami akan memberikan penjelasan bahwa ke-12 hal itu bisa saja terjadi manakala Omnibus Law diberlakukan. Yang pertama adalah, benarkah uang pesangon akan dikurangi? Faktanya uang pesangon dikurangi, bahkan diakui sendiri oleh pemerintah dan DPR. Jika uang pesangon dari 32 kali dikurangi menjadi 25 kali, dengan rincian 19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Selain itu, kriteria buruh yang berhak mendapatkan pesangon sesuai Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mulai dari pasal 161 dan seterusnya dihapus, dihilangkan dalam draft Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jika pasal 161 dan seterusnya terkait kriteria buruh yang ter-PHK yang berhak mendapatkan pesangon dihapus, secara otomatis tidak jelas pesangon itu berhak untuk buruh yang seperti apa. Kalaupun memang tujuan pemerintah ingin menyatukan undang-undang dari berbagai macam undang-undang dengan tujuannya untuk meringkas, lalu kenapa harus ada PP dan aturan turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja tersebut? Yang kedua, benarkah UMP, UMK, UMSK, dan UMSP dihapus? Faktanya, upah minimum sektoral, UMSP dan UMSK dihapus, sedangkan UMK ada persyaratannya. Fakta lain adalah UMK ditetapkan bersyarat, yang diatur kemudian adalah pemerintah. Hal ini hanya menjadi alibi bagi pemerintah untuk menghilangkan UMK di daerah-daerah yang selama ini berlaku.
karena kewenangan untuk itu ada di pemerintah. Padahal dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, UMK langsung ditentukan tanpa syarat. Fakta yang lain yang diwajibkan untuk ditetapkan adalah upah minimum provinsi atau UMP. Ini makin menegaskan jika UMK hendak dihilangkan, karena tidak ada lagi menjadi kewajiban untuk ditetapkan. Adapun yang diinginkan buruh adalah UMK tetap sesuai Undang-Undang 13 tahun 2003 tanpa syarat dengan mengacu kepada kebutuhan hidup layak atau KHL. Yang ketiga, benarkah upah buruh dihitung per jam? Faktanya, aturan dalam Omnibus Law tentang perubahan terhadap pasal 88B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memungkinkan adanya pembayaran upah satuan waktu yang bisa jadi dasar pembayaran upah per jam, di mana upah per jam yang dihitung per jam ini pernah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan ketika pemerintah akan terapkan upah per jam. Di Google untuk melihat beritanya, kawan. Yang keempat, benarkah hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi? Faktanya, cuti panjang hilang berpotensi tidak lagi diberikan. Dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal 79 ayat 2, huruf D diatur secara tegas bahwa pengusaha harus memberikan hak cuti panjang selama 2 bulan kepada buruh yang sudah bekerja selama 6 tahun. Sedangkan dalam Omnibus Law, cuti panjang tidak lagi menjadi kewajiban pengusaha. Buruh juga meminta agar cuti haid dan melahirkan tidak dipotong upahnya, sebab kalau upahnya dipotong, maka buruh akan cenderung untuk tidak mengambil cuti. Karena meskipun cuti haid dan melahirkan tetap ada di undang-undang, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan tidak akan bisa berjalan jika upahnya dipotong. Karena pengusaha akan memaksa secara halus buruh perempuan tidak mengambil cuti haid dengan menakut-nakuti upahnya akan dipotong. Benarkah outsourcing di semua jenis industri dan dengan kontrak seumur hidup? Faktanya, outsourcing atau pemborongan kerja bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan tanpa terkecuali, di mana dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Sedangkan Omnibus Law justru menghapus pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut yang memberikan batasan terhadap outsourcing, sehingga outsourcing bisa bebas di semua jenis pekerjaan. Fakta yang lain adalah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, outsourcing hanya dibatasi di 5 jenis pekerjaan sesuai dengan pasal 66 ayat 1. Pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tetapi dalam Omnibus Law, pasal 66 ayat 1 yang memberikan batasan mengenai pekerjaan yang boleh menggunakan pekerja outsourcing dihapus. Artinya, semua jenis pekerjaan bisa di-outsourcing. Di sini akan terjadi perbudakan modern. Kami meminta outsourcing dibatasi untuk jenis pekerjaan tertentu dan tidak boleh seumur hidup, atau kembali sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Faktanya, perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak dalam Omnibus Law tidak lagi dikategorikan batal demi hukum, dan upah selama proses perselisihan PHK tidak dibayar.
Hal ini karena Omnibus Law menghapus pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Faktanya, karena outsourcing dan karyawan kontrak bebas, maka sulit bagi mereka bekerja hingga masa pensiun, sehingga tidak mendapatkan jaminan pensiun. Selain itu, karena rentang waktu diputus kontrak, maka tidak lagi mendapatkan jaminan kesehatan. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Faktanya, Omnibus Law mengatur hubungan yang fleksibel dengan mudah rekrutmen dan pecat, sehingga mungkin saja akan banyak buruh yang berstatus tenaga kerja harian. Benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? Faktanya, Omnibus Law menghilangkan kewajiban bagi tenaga kerja asing untuk memiliki izin, di mana dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Tetapi dalam Omnibus Law diubah dengan hanya memiliki pengesahan RPTKA, tidak lagi memerlukan izin seperti dalam aturan sebelumnya. Jelas ini akan mempermudah tenaga kerja asing masuk. Apalagi praktiknya saat ini saja tenaga kerja asing unskilled sudah banyak yang masuk.